Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam, selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Selalu berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus sangat peduli dan mengasihi kita. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 26 Maret 2022, yaitu yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 27. Demikian dikatakan firman Tuhan, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Molo di Bibel tai di dogma songonon. Ai amai sadiri maka holongi hamu, ala naung holong rohamuna diau. Jala ala naung porsea hamu, au borhat sian debata. Ima sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yesus tidak hanya mengajarkan bahwa kebangkitannya akan terjadi. Dia juga mengajarkan apa yang berubah akibat dari kematian dan kebangkitannya, yaitu kesatuan antara Bapa dan para murid. Kesatuan dengan Bapa hanya mungkin terjadi karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Inilah yang para murid peroleh dari Yesus Kristus. Relasi antara Dia dan Bapa di surga akan dinikmati juga oleh para murid. Mereka akan mengasihi Allah, mereka dikasihi oleh Bapa dan Kristus, dan mereka menikmati kasih Bapa dan Kristus melalui Roh Kudus yang menyatukan mereka dengan Kristus. Kesatuan ini begitu indah, tetapi harus dibayar dengan harga yang begitu menakutkan. Mengapa kematian Kristus harus terjadi? Karena Dia memikul hukuman pembuangan yang Allah berikan kepada umatnya. Umatnya harus dibuang karena pemberontakan mereka. Dari manakah mereka dibuang? Dari tanah perjanjian, yaitu Kanaan, yaitu daerah yang ditempati oleh kerajaan Israel. Tetapi kalau Tuhan memulihkan bumi menjadi miliknya, bukankah itu berarti mereka harus terbuang dari seluruh bumi? Jika bumi menjadi milik Tuhan, kemanakah Israel akan dibuang? Ke dalam dunia orang mati? Maut menjadi tempat pembuangan yang paling final dan mengerikan. Apakah Israel mengalami ini? Ya, melalui wakil mereka, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan hanya memikul pembuangan bagi orang Israel, Dia memikul pembuangan bagi seluruh orang percaya. Allah
membuang dia karena kecemaran umatnya yang begitu besar. Dia menjadi kepala dan wakil umatnya yang memikul pembuangan itu di dalam dirinya. Dia mengalami pembuangan dan maut demi umatnya yang dikasihinya. Dengan demikian, setiap mereka yang ditentukan oleh Allah menjadi umatnya, mereka mendapatkan keselamatan melalui penebusan ini. Kanup halak nang ditotopon de bataga bebangsona majalo haluaon sian panobusion ni Tuhan Yesus Kristus. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata bahwa dia datang dari Bapa ke dalam dunia dan meninggalkan dunia untuk pergi kepada Bapa. Bapa mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ai amaisa diri makahulongi hamu ala naung holong rohamuna diau jala ala naung porsea hamu au borhat sian debata. Maka segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yesus banyak sekali berpesan kepada muridnya sebelum menuju salib menyelesaikan tugasnya. Yesus tahu mereka belum mengerti hal pengorbanan dirinya, sebab memang belum saatnya tiba hari penyalibannya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa mereka belum meminta segala sesuatu dalam namanya. Sebab saat itu berdoa kepada Allah sesuai dengan hukum Taurat. Yohanes pasal 16 ayat 23b sampai ayat 24. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Yesus menjelaskan bahwa Bapa sangat mengasihi mereka yang percaya kepada Yesus dan percaya Yesus datang dari Allah yang mengutusnya. Sebab saat itu masyarakat Yahudi menganggap ajaran Yesus adalah sesuatu yang baru yang kerap kali berseberangan dengan peraturan hukum Taurat. Dari Yohanes pasal 16 ayat 26 sampai ayat 27, sikap orang Yahudi atau bangsa Israel menolak Yesus adalah Mesias ternyata terus berlanjut meskipun mereka telah menyalibkan Yesus. Dan hal ini terlihat ketika para rasul ditentang sangat keras ketika memberitakan tentang Yesus. Kisah para Rasul 18 ayat 24 dan ayat 25. Tetapi orang-orang Yahudi di Efesus sulit menerima Yesus adalah Mesias. Dan ini terlihat orang-orang Yahudi berdebat dengan Apolos tentang Yesus adalah Mesias. Kisah para Rasul 18 ayat 28. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, memang demikianlah sikap orang yang telah menutup hatinya dan merasa dirinya lebih tahu atau lebih benar, maka tidak mau membuka hati mendengar nasihat orang lain. Sikap tidak rendah hati biasanya diikuti tindakan perbuatan tidak terpuji, yaitu menekan orang lain supaya menuruti kebenaran dan keyakinan dirinya. Padahal kemampuan kita manusia ini sangat terbatas sehingga butuh nasihat dan bantuan orang lain.
sebab kita tidak akan pernah bisa menguasai seluruh bidang kehidupan ini. Sahabat yang baik hati, berapa bidang kita bisa kuasai karena IQ atau talenta yang kita miliki, tetapi di beberapa bidang lainnya tidak mampu kita kuasai. Dengan kata lain, adalah diri kita masing-masing memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Namun sebaliknya, kita memiliki kekurangan yang merupakan kelebihan orang lain tersebut. Jadi hendaknya kita rendah hati dan tidak sombong bila memiliki kelebihan. Sebab diri kita pasti kekurangan. Seperti orang-orang Yahudi merasa keyakinan mereka paling benar dan menolak Yesus adalah Mesias dengan berpegang pada pemahaman diri sendiri mengenai kitab Taurat. Padahal pemahaman mereka masih dangkal sekali tentang rencana Allah yang tertuang di kitab Taurat. Jangan sampai kita bersikap seperti mereka yang sok tahu, sok berhikmat, bahkan takabur bila sampai mengklaim diri membela Tuhan demi mempertahankan kebenaran menurut sudut pandang diri sendiri atau memperdebatkan tata cara ibadah, liturgi, dogma, dan sebagainya, sehingga menimbulkan perpecahan, permusuhan, kebencian, bahkan sampai membunuh. Dan semuanya itu diperjuangkan demi untuk kepentingan diri sendiri. Ironi sekali. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janganlah mengklaim diri sendiri paling benar dan orang lain salah. Mari kita renungkan 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai ayat 29. Dan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 3 sampai ayat 5, jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Semoga kita semakin dewasa rohani dan semakin bijaksana menyingkapi perbedaan di antara sesama umat Kristiani, sebab ada yang lebih penting kita lakukan, yakni memberitakan Yesus adalah Mesias kepada orang lain yang belum percaya kepada Yesus, agar mereka mengalami hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Tuhanlah yang kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Dan kami bersyukur anugerah kasih-Mu yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Kami masih sehat, mendapat kehidupan, sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan dalam mengalami pergumulan hidup kami ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, dan kasih-Mu senantiasa hidup di dalam kehidupan kami, untuk kami nyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Oras. Saat kau perlu